Engkau ambil alih setiap hati kami, setiap pribadi kami Bapa. Biar hati kami tetap tertuju hanya kepada Engkau Tuhan. Kami tidak mau pikiran kami terganggu oleh hal-hal yang bersifat lahiriah, tetapi kami mau biar Roh Allah sendiri mengendalikan hati kami sepenuhnya. Terima kasih Bapa yang baik. Kami percaya bahwa saat kami buka hati kami dan kami izinkan firman Allah bekerja, firman Allah bergerak di hati kami, kami yakin bahwa Roh Kudus akan mengubahkan kami seutuhnya. Terima kasih Bapa yang baik. Hamba yang dipercayakan untuk menyampaikan isi hatimu saat ini, hamba sangat terbatas. Tetapi oleh karena anugerah Tuhan, hamba melayanimu saat ini Tuhan. Urapi hamba, tutup buku sama dalam kemuliaan Tuhan. Sehingga kami berbicara firman Allah, bukan kekuatan hamba yang nampak, tapi kemuliaan Allah yang nampak melalui pelayanan hamba. Sehingga melalui pelayanan hamba dan juga pemberitaan firman Allah, kami semua yang hadir pada saat ini terberkati. Engkaulah yang tahu setiap pergumulan kami saat ini Tuhan. Kami percaya kami datang kepada alamat pribadi yang tepat, dan pastinya kami mendapatkan jalan dan jawaban daripada Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa, terpujilah namamu Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan siap untuk menikmati firman Tuhan saat ini. Terima kasih. Haleluya. Amin. Baik, silakan duduk. Shalom. Shalom. Baik, puji Tuhan. Saya pun secara pribadi sangat bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan masih memberikan saya kesempatan untuk melayani sampai saat ini. Terima kasih Bapak Gembala. Bagi saya ini satu penghormatan yang diberikan kepada saya, karena prinsip saya melayani Tuhan itu lebih daripada segalanya. Jika saya masih diberikan kesempatan, itu kesempatan yang terbaik, dan saya tidak mau menyia-nyiakan kesempatan itu. Dan puji Tuhan, kita langsung saja, kita akan membacakan firman Tuhan yang sudah saya siapkan di dalam Ibrani pasal 11. Ibrani pasal 11 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-6. Kalau semua sudah mendapatkannya, kita sama-sama katakan amin. Kayaknya ada yang masih buka-buka, jadi kita menunggu dulu. Baik, kita akan bacakan bersama-sama. Di situ berikutnya saksi-saksi iman. Dari ayat pertama sampai ayat ke-6 kita akan bacakan sambil bergantian ya. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Sebab oleh iman telah diberikan kesaksian kepada nenek moyang kita. Karena iman kita mengerti bahwa alam semesta telah dijadikan oleh firman Allah, sehingga apa yang kita lihat telah terjadi dari apa yang tidak dapat kita lihat. Karena iman Habel telah mempersembahkan kepada Allah korban yang lebih baik daripada korban Kain. Dengan jalan itu ia memperoleh kesaksian kepadanya bahwa ia benar, karena Allah berkenan akan persembahan itu, dan karena iman masih berbicara sesudah ia mati. Karena iman Henok terangkat supaya ia tidak mengalami kematian, dan ia tidak ditemukan karena Allah telah membangkitkannya. Allah telah mengangkatnya, sebab sebelum ia terangkat, ia memperoleh kesaksian bahwa ia berkenan kepada Allah. Tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada, dan bahwa Allah memberi upah kepada orang-orang yang sungguh-sungguh. Kita ulangi lagi sama-sama ayat yang ke-6. Tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada, dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Dari pembacaan firman Tuhan kita dari 5 ayat ini, saya memberikan satu tema sederhana: rahasia mengalami pertumbuhan iman. Rahasia mengalami pertumbuhan iman. Nah, puji Tuhan, dari bacaan firman Tuhan ini sangat jelas kita melihat bahwa dari ayat pertama sampai dengan ayat yang ke-40, di situ sangat jelas bagaimana kita melihat tokoh-tokoh iman, pahlawan-pahlawan iman, saksi-saksi iman yang sangat luar biasa. Karena iman mereka yang begitu luar biasa kepada Tuhan, sampai pada akhir kehidupan mereka pun, mereka, firman Tuhan katakan, mereka tidak mendapatkan apa-apa. Tetapi mereka punya iman yang begitu luar biasa kepada Tuhan. Nah, Bapak Mama,
kita melihat kehidupan akhir-akhir ini di sekitar kita, atau kita melihat dunia saat ini dari kacamata iman, sebenarnya dunia ini sedang tidak baik-baik, Bapak Mama. Tidak baik-baik. Kenapa saya katakan itu? Kalau kita melihat, menyaksikan lewat media sosial, ada pengajaran-pengajaran, ada paham-paham yang semakin menyesatkan banyak orang. Dan justru yang melakukan ini bukan orang-orang yang awam terkait dengan kebenaran. Notabene hamba-hamba Tuhan, pendeta-pendeta yang melakukan hal itu. Dan ini tidak bisa kita anggap ini hal yang biasa. Kita tidak bisa bersantai-santai. Ini kita harus hadapi, kita harus sikapi dengan serius. Tidak bisa kita bermain-main. Kalau kita bermain-main, kita pun pasti akan tersesat. Firman Tuhan katakan di dalam 2 Petrus 3:3 dikatakan begini. Berikutnya tentang hari Tuhan. Yang terutama harus kamu ketahui ialah bahwa pada hari zaman akhir akan tampil pengejek-pengejek dengan ejekan-ejekannya, yaitu orang-orang yang hidup menurut hawa nafsu. Tidak bisa kita pungkiri itu, Bapak Mama. Tidak bisa kita hindari itu. Itu pasti akan terjadi. Karena firman Tuhan sudah menubuatkan bagaimana kehidupan akhir zaman itu seperti apa. Dan semakin tergenapi satu persatu, terjadi penyesatan, terjadi penyangkalan akan Tuhan. Bahkan yang lebih fatalnya lagi, pemahaman kelompok-kelompok tertentu bahwa di luar Yesus pun ada keselamatan. Ini paling fatal sekali. Karena iman kita, kepercayaan kita, di dalam Injil Yohanes 14 ayat 6 sangat jelas dikatakan, Akulah jalan, kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun datang kepada Bapa kalau tidak melalui Aku. Amin. Kisah 4 ayat 12 jelas dikatakan, di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang olehnya manusia diselamatkan. Sangat jelas. Itu iman kepercayaan kita. Nah, penyesatan, penyangkalan yang terjadi saat ini, apa yang perlu harus kita lakukan? Kalau kita tidak mempersiapkan diri kita dengan baik, kita pun pasti akan tersesat. Oleh sebab itu, begitu penting untuk kita mempertahankan iman dan kepercayaan kita kepada Kristus. Penting sekali pertumbuhan iman itu. Itu sangat penting. Karena terkadang sesuatu yang terjadi bisa juga di luar daripada perkiraan kita. Hal-hal yang terjadi kadang-kadang bertolak belakang dengan hati nurani kita. Tetapi saya percaya, jika kita punya iman yang kuat, tidak perlu kita takut. Amin. Tidak perlu kita takut. Sebab firman Tuhan berkata dalam Efesus bahwa dalam segala keadaan pergunakanlah perisai iman, sebab dengan perisai iman kamu akan dapat memadamkan semua panah api dari si jahat. Itu sangat jelas bagi kita semua. Jadi dari pembacaan firman Tuhan kita pada sore hari ini, karena iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang kita lihat. Iman adalah dasar, berarti kita harus punya iman yang kuat. Dalam pengenalan kita akan Tuhan pun, kita harus punya iman yang kuat. Dalam segala keadaan, kita harus punya iman yang kuat. Amin. Kita harus punya iman yang kuat. Tetapi tanpa iman, tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Wow, sangat luar biasa. Kalau iman itu begitu penting, apa yang perlu kita lakukan agar kita mengalami pertumbuhan iman dari hari ke hari? Tidak bisa kita berkata bahwa 5 tahun yang lalu, 10 tahun yang lalu saya punya iman seperti ini. Belum tentu hari ini iman kita tetap seperti itu. Karena kita ini manusia yang terbatas. Makanya jangan heran, tiba-tiba si A dulu dipakai Tuhan luar biasa, tapi hari ini sudah tinggalkan Tuhan. Dulu punya karunia yang luar biasa, hari ini sudah murtad. Itulah kita manusia. Kita punya keterbatasan. Tetapi kalau
tetap kita menjaga iman kita, saya sangat yakin, mau terjadi apapun juga, kita akan tetap bertahan. Oleh sebab itu pada sore hari ini, kita akan belajar bersama. Ada 4 bagian penting yang perlu kita pelajari, agar kita mengalami pertumbuhan iman itu setiap hari dalam kehidupan kita. Itu sangat penting, agar kita memiliki iman yang kuat, iman yang kokoh, iman yang tangguh, iman yang dari hari ke hari mengalami pertumbuhan, sehingga kita mampu untuk bertahan dalam segala keadaan. Bagian yang pertama yang perlu kita lakukan agar kita mengalami pertumbuhan iman dalam kehidupan kita, kita akan membacakan firman Tuhan di dalam 2 Timotius pasal 3. Di situ kita cukup baca perikopnya saja. Dikatakan iman bertumbuh dalam penganiayaan dan dalam pembacaan kitab suci. Bagian yang pertama, agar kita mengalami pertumbuhan iman dalam kehidupan kita, dalam iman dan kepercayaan kita kepada Kristus, yang pertama yang perlu kita lakukan, kita harus rutin dan mendisiplinkan diri kita untuk membaca firman Tuhan. Amin. Ini penting. Kadang-kadang ini kita anggap hal yang sepele. Kemarin kan sudah baca firman Allah. Ini hari tidak perlu. Tetapi ingat, karena kita mau agar iman kita bertumbuh, kita harus membaca firman Tuhan setiap hari dalam kehidupan kita. Itu penting sekali, agar hubungan kita dengan Tuhan tidak terputus. Karena kita manusia yang mudah lupa, Bapak Mama. Kalau kita melihat akhir-akhir ini kehidupan sekarang, lebih banyak orang pasti akan bermain gadget dan lupa, waktunya dihabiskan berjam-jam, 2, 3, 4 jam, 10 jam dihabiskan dengan hal-hal yang hanya untuk menyenangkan kedagingannya dia dan mengabaikan waktu bersama dengan Tuhan. Membaca firman Tuhan itu sangat penting. Mazmur pasal 1-2 dikatakan begini, tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Firman Tuhan katakan seperti itu. Ada satu lagu sekolah minggu bilang seperti ini ya, baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Ada pujian seperti itu, tapi itu sangat luar biasa. Kalau kita mau mengalami pertumbuhan iman, maka perlu kita tekun, disiplin membaca firman Tuhan setiap hari. Amin. Setiap hari, tidak bisa kita lewatkan satu hari pun, akan mempengaruhi kerohanian kita. Penting untuk kita selalu membaca firman Tuhan setiap hari dalam kehidupan kita. Kita bisa melihat diri kita dalam sehari, berapa waktu yang kita sudah berikan untuk Tuhan dalam membacakan firman Tuhan. 30 menit kan? Sejam kan? Ini sangat penting. Jangan sampai dari pagi sampai sore kita hanya bermain handphone saja, atau kita sibuk dengan kesibukan kita dan kita lupa membaca firman Tuhan. Sebab itu sangat penting mempengaruhi pertumbuhan iman kita. Tadi pagi Bapak Gembala sampaikan, saya sangat terberkati. Kita menginginkan agar kita punya iman yang besar, iman yang kuat. Tuhan, tambahkan iman saya. Tuhan, kuatkan iman saya agar saya bisa menghadapi proses ini, bisa menghadapi badai ini, bisa menghadapi ujian ini. Kalau hanya seperti itu, mustahil sampai puji bertanduk, iman kita tidak akan bertambah, iman kita tidak akan besar. Ada bagian kita, tadi pagi Bapak Gembala sampaikan, ada bagian kita yang perlu kita kerjakan. Kalau kita mau supaya iman kita bertumbuh, bagian kita adalah membaca firman Tuhan, merenungkan setiap hari dalam kehidupan kita. Saya sangat yakin ini kita abaikan. Tidak terlalu penting sih. Yang penting saya berdoa sudah cukup. Yang penting saya melayani sudah cukup. Yang penting saya setia beribadah sudah cukup. Tidak bisa seperti itu Bapak Mama. Karena kita beribadah seminggu sekali, ibadah rumah tangga seminggu sekali, atau ibadah lain yang ada, kaum pria kah, kaum wanita kah, kalau kita tidak ikuti, seminggu cuma 2 kali kita beribadah atau sekali. Bagaimana iman kita bisa bertumbuh? Tidak akan cukup Bapak Mama. Khotbah sebagus apapun yang disampaikan oleh Gembala Sidang tidak akan mampu memperkuat iman kita kalau cuma seminggu kita hanya membaca firman Allah sekali. Tidak akan bisa Bapak Mama. Sehingga penting untuk kita disiplinkan diri kita, baca firman Allah setiap hari. Setiap hari itu sangat penting, sehingga pada saat kita menghadapi pengajaran-pengajaran yang menyesatkan, firman Tuhan itu akan
teringat terus. Mengerti tidak mengerti, baca. Yang bertanggung jawab untuk menyiapkan itu Roh Kudus. Amin. Roh Kudus berperan. Saat tidak mengerti, Roh Kudus akan mengingatkan kita. Sehingga penting untuk kita membaca firman Tuhan. Saya mau tanyakan buat kita semua sore hari ini. Yang tiap hari rutin baca Alkitab, angkat tangan. Ya mungkin ada yang ragu-ragu juga, tapi ini sangat penting. Setelah kita kembali di tempat ini, kita mulai disibukkan diri kita untuk baca firman Tuhan. Ini penting. Tidak bisa kita abaikan itu. Kita abaikan itu, saya sangat percaya. Kita orang pertama yang bisa tersesat. Karena 10 tahunkah, 30 tahunkah, 50 tahunkah kita bergereja, itu tidak menjamin. Tetapi kalau kita rutin membaca firman Allah, wow, saya sangat yakin. Walaupun dia baru bergereja mungkin sebulan, tetapi sebulan disiplin, wow, saya sangat yakin. Tidak perlu ditanyakan lagi. Akan berbeda imannya itu. Bagian yang kedua yang perlu kita tahu bersama, agar iman kita mengalami pertumbuhan dari hari ke hari. Yang kedua, kita harus rutin mendengarkan firman Allah. Amin. Setelah kita membaca, kita harus rutin mendengarkan firman Allah. Mendengarkan firman Allah, khotbah-khotbah dari hamba-hamba Tuhan melalui YouTube. Kita perlu mendengarkan itu, tetapi kita perlu menyaring itu. Kita perlu rajin mendengarkan firman Allah, karena firman Tuhan berkata dalam Roma 10:17, jadi iman timbul dari pendengaran, dan pendengaran oleh firman Kristus. Harus, jangan sampai kita lebih suka mendengarkan apa kata dia, cerita orang, gosipnya orang. Jangan sampai kita lebih suka mendengarkan itu, karena jelas kita manusia. Kita lebih suka mendengarkan hal-hal untuk menyenangkan keinginan daging kita. Makanya firman Tuhan katakan, keinginan roh pasti akan bertentangan, berlawanan dengan keinginan daging. Tapi kita manusia pasti lebih suka hal-hal yang bersifat daging. Tetapi sebagai hamba-hamba Tuhan, orang-orang percaya, pengikut-pengikut Kristus, kita harus berbeda dengan dunia ini. Kalau dunia lebih suka mendengarkan hal-hal yang bersifat lahiriah, menginginkan keinginan daging, kita harus lebih banyak mendengarkan firman Allah. Amin. Mendengarkan pujian penyembahan, mendengarkan khotbah-khotbah hamba-hamba Tuhan lewat TikTok yang positif. Karena belum tentu lewat YouTube, lewat TikTok itu ada yang benar juga, ada yang menyesatkan juga. Tetapi apakah terus kita tidak mau mendengarkan itu? Tidak. Kita menyaring, dan kalau hamba-hamba Tuhan yang tepat, mari kita tetap disiplin untuk lebih rutin mendengarkan firman Tuhan. Itu akan mempengaruhi pertumbuhan iman kita. Tidak terlalu ribet-ribet, tidak terlalu susah. Dari 2 poin ini tidak terlalu susah. Cukup membaca, rutin mendengarkan, pasti iman kita akan bertumbuh. Tidak perlu kita minta kepada Tuhan, Tuhan, tambahkan iman saya. Biar iman saya sebesar biji sawi saja, saya bisa pindahkan gunung itu. Tidak perlu. Kita lakukan ini saja, dengan sendirinya iman kita pasti akan bertumbuh. Yang ketiga yang perlu kita lakukan agar iman kita mengalami pertumbuhan, kita membaca, mendengarkan firman Allah. Hal yang paling terpenting yang tidak bisa kita menyepelekan, yaitu kita harus melakukan kebenaran firman Tuhan yang sudah kita baca dan yang sudah kita dengar. Firman Tuhan katakan di dalam Yakobus pasal 2 ayat 6, sebab seperti tubuh tanpa roh adalah mati, demikian jugalah iman tanpa perbuatan adalah mati. Setelah kita membaca dan mendengarkan, kita harus melakukan firman Tuhan itu dalam kehidupan kita. Amin. Harus melakukan kebenaran itu. Sehingga Matius 7 dia bilang begini ayat 21, bukan setiap orang yang berseru kepada Tuhan akan masuk dalam kerajaan Allah, tetapi setiap orang yang melakukan kehendak Bapakku. Melakukan kehendak Bapa itu sangat penting. Kalau kita melakukan perintah-perintah Tuhan, wow, itu sangat luar biasa.
akan berbeda sekali. Kita akan merasakan sesuatu yang sangat berbeda sekali. Kadang-kadang mungkin orang melihat kita seperti rasa asing begitu. Kok lain sekali dia. Dan kadang-kadang kita melakukan firman Tuhan, bisa juga seperti kita tersisih. Karena mungkin dalam komunitas itu, seperti kita paling beda. Dalam pelaksanaan tugas, kadang-kadang ada teman-teman yang menawarkan, ayo konsumsi minuman keras dulu. Itu bagus itu. Saya bilang saya tidak bisa. Kamu ini tidak cocok jadi polisi. Ini tidak gampang Bapak Mama. Tetapi ingat, kita harus lebih menjaga perasaan Tuhan daripada perasaan manusia. Amin. Perasaan manusia sifatnya sementara. Bahkan perkataan-perkataan seperti itu tidak setiap hari kita hadapi Bapak Mama. Kadang-kadang sekali-sekali saja. Tetapi itu menguji iman kita. Itu menguji iman kita. Tetapi kalau kita lebih mengutamakan Tuhan, Tuhan saya mau agar iman saya semakin hari semakin mengalami pertumbuhan. Saya mau itu. Syarat yang paling utama yang tidak bisa kita kesampingkan adalah melakukan firman Tuhan. Melakukan firman Tuhan itu sangat penting. Dan kalau kita sudah melakukan itu, wow, itu sangat luar biasa. Karena Tuhan yang pastinya akan bertanggung jawab dengan kehidupan kita. Yang penting tetap setia kita melakukan itu. Kadang-kadang kita melakukan kebenaran, tapi kadang-kadang hasilnya berbeda dengan keinginan hati kita. Tetapi ingat, firman Tuhan tadi katakan bahwa iman adalah dasar. Walaupun kita belum melihat hasilnya, tapi kita percaya bahwa pasti ya dan amin, pasti akan terjadi. Tuhan akan bertanggung jawab dengan firman-Nya itu. Jadi penting untuk kita melakukan kebenaran itu. Kita bisa melihat diri kita masing-masing. Pertumbuhan iman, kedewasaan tidak selalu diukur dengan bagaimana kita tampil di depan. Tetapi ketaatan kita akan firman Tuhan itu sangat penting sekali. Bagian yang terakhir, iman bertumbuh di dalam penganiayaan. Oh, ini yang sangat berat sekali. Iman bertumbuh dalam penganiayaan. Pertama, membaca, mendengarkan, dan melakukan. 3 hal ini kita sudah lakukan, maka kita akan menjadi pribadi-pribadi yang kuat. Amin. Kita akan mampu bertahan dalam segala keadaan. Karena berbicara tentang salib ini tidak gampang. Tidak bisa kita hindari itu. Berbicara tentang penganiayaan ini tidak gampang. Kadang-kadang penganiayaan kita berpikir bahwa itu bicara tentang fisik semata-mata. Tidak apa-apa. Akhir-akhir ini tadi awal saya sudah menyampaikan, ada pengajaran-pengajaran yang betul-betul mempertaruhkan iman kita. Betul tidak disampaikan itu. Jangan sampai betul-betul selama ini saya salah. Wah, mempertaruhkan iman kita. Seperti kita teraniaya begitu. Tetapi kalau kita melakukan 3 poin tadi dengan sungguh-sungguh, tidak perlu takut. Dalam segala situasi dan keadaan, kita akan mampu untuk melewati itu. Kita akan mampu. Pengalaman saya Bapak Mama, saya pernah mengalami satu penyakit. Dan itu penyakit paling aneh. Dari SD saya sudah mengalami penyakit itu. Sampai SMP, sampai SMA kelas 3, ya saya ditangkap Tuhan, saya bertobat di SMA kelas 3. Dan Tuhan sudah mulai pakai saya dalam pelayanan. Tapi penyakit itu tidak kunjung-kunjung berhenti. Seminggu paling cepat, paling lama ya sebulan atau tidak seminggu, saya mengalami sakit itu terus. Setelah saya sudah tes polisi berhasil, sakit itu terus seperti balasan tahun Bapak Mama. Tetapi dalam kondisi seperti itu, tidak mematahkan semangat saya untuk melayani Tuhan. Kadang-kadang itu menjadi ujian tersendiri. Saya doakan orang sembuh. Saya pelayanan secara pribadi ke rumah sakit, doakan orang. Kadang-kadang ada pasien yang dokter sudah vonis, tetapi saya melayani pasien tersebut sehari saja Tuhan buat mujizat. Tapi Tuhan ingat, saya kadang-kadang teringat, loh kenapa penyakit saya ini sudah belasan tahun kok saya tidak sembuh-sembuh?
Saya sudah doa, saya sudah puasa. Jangan sampai saya melakukan satu dosa. Kadang-kadang kita tertuduh. Tetapi sangat luar biasa. Pengkhotbah pasal 3 dikatakan, segala sesuatu indah pada waktunya. Amin. Kalau sudah waktunya Tuhan, tidak ada yang bisa menghambat dan menghalangi itu. Dan pada saat sudah waktunya Tuhan, belasan tahun yang lalu Tuhan menyembuhkan saya, dan sudah belasan tahun penyakit itu jauh dari saya. Itu luar biasa kuasa Tuhan. Kadang-kadang saat kita mengalami itu, hai Tuhan, kenapa ini? Dan pikiran kita kadang kacau. Ini tidak gampang loh Bapak Mama. Kalau kita sering pelayanan diundang berkhotbah, terus kita mengalami penyakit itu, kadang-kadang itu menjadi ujian. Bisa juga kita dengar dari teman kita, lu khotbah terus, lu bicara tentang Tuhan iman, tapi lu tidak tahu sembuh. Ini tidak gampang. Itu penganiayaan Bapak Mama. Itu tidak gampang. Tetapi kalau kita sudah kuat, ada satu bagian firman Tuhan dikatakan seperti dua bagian firman Tuhan dibilang begini. Markus 8 ayat 34. Lalu Yesus memanggil orang banyak dan murid-muridnya dan berkata kepada mereka, setiap orang yang mau mengikuti aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikuti aku. Amin. Yang berikut dikatakan begini, Lukas 9:23, katanya kepada mereka, setiap orang yang mengikuti aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya setiap hari dan mengikuti aku. Siapa yang bisa bertahan dalam keadaan ini? Setiap hari kata firman Tuhan. Yesus sendiri mengatakan itu. Siapa yang bisa bertahan? Berapa kekuatan kita ini? Tidak ada manusia yang bisa bertahan menghadapi salib itu setiap hari. Mengikuti Tuhan wajib, itu syaratnya harus mengalami itu. Dan ini tidak gampang. Kalau iman kita tidak mengalami pertumbuhan, tidak akan bisa bertahan dalam keadaan seperti itu. Tapi kalau kita mengalami iman, mengalami pertumbuhan iman dari hari ke hari, mau badai apapun juga yang datang, kita akan bisa mengatasi itu. Kita akan tetap bertahan, sebab bukan kekuatan kita, tapi kekuatan Roh Tuhan yang memampukan kita. Amin. Itu Tuhan yang mengatakan seperti itu. Jadi kita yang beruntung. Memang tidak bisa kita lari dari yang namanya salib, yang namanya proses itu, yang namanya penganiayaan itu. Tetapi ingatlah bahwa kita tidak sendiri. Tuhan ada bersama-sama dengan kita. Kita tidak sendiri. Yang penting tetap kita disiplinkan diri kita, melakukan bagian kita. Tuhan tahu apa yang terbaik bagi kita. Saya sementara berbicara ini pun ada doa-doa saya yang mau dibilang 7-8 tahun, 10 tahun belum terjawab. Tetapi jangan kita mengukur Tuhan dengan mujizat. Kalau kita mengukur Tuhan itu percaya, kita pasti akan mundur. Kita harus mengamini bahwa Tuhan kita Tuhan yang besar, Tuhan yang berkuasa. Bahwa tidak ada yang mustahil bagi Dia. Amin. Firman Tuhan katakan bahwa sebelum lidah kita mengeluarkan perkataan, sesungguhnya Dia sudah tahu apa yang terbaik bagi kita. Kita perlu menjaga hubungan kita dengan Tuhan. Tetap berdoa dan berdoa, membaca firman Allah, merenungkan firman Allah, mendengarkan firman Allah, melakukan firman Allah. Kalau kita melakukan itu, percaya, tidak perlu kita lari ke hamba Tuhan A, hamba Tuhan B. Terjadi tantangan, kita akan bisa bertahan. Itu jaminan yang pasti. Karena firman Tuhan berkata, siapa yang bertahan sampai kesudahan alam, dia yang pasti akan selamat. Injil Yohanes mengatakan, kata Yesus, aku akan minta kepada Bapa, dan Dia akan memberikan kamu seorang penolong. Penolong itu akan menyertai kamu sampai selama-lamanya. Itu janji yang pasti bagi kita. Janji yang ya dan amin. Memang kadang-kadang kita melihat sesuatu yang kasat mata kita, aduh Tuhan, kok seperti ini, kok seperti ini. Kadang-kadang kita hamba-hamba Tuhan ini tantangan lebih berat. Karena kita ini yang banyak berbicara, tantangan lebih berat. Tetapi ingat, dalam keadaan apapun, Tuhan tidak meninggalkan kita. Kita semua pasti mengalami itu. Kalau hari ini saya memberikan kita kesempatan untuk masing-masing bersaksi, tidak akan habis-habis. Rahmatnya, anugerahnya itu akan selalu baru setiap saat dalam kehidupan setiap orang percaya. Akan semakin diperbaharui, akan selalu baru. Itulah kehebatan, keajaiban Tuhan kita.
Oleh sebab itu, hari ini kita mau bernasar kepada Tuhan, berkomitmen kepada Tuhan. Tuhan, saya mau mengalami pertumbuhan iman. Saya tidak mau iman saya mati, tapi saya mau mengalami pertumbuhan. Ayo kita lakukan poin-poin ini. Walaupun saya sudah melakukan, tapi saya pun bicara ke diri saya. Karena firman Tuhan yang pedang bermata dua, saya bicara depan kena, saya pun pasti akan kena. Supaya kita semua jangan sampai kita tertidur, tetapi kita harus berdoa, berjaga-jaga, dan tetap melakukan bagian kita. Maka Tuhan pasti akan melakukan bagiannya secara sempurna dalam kehidupan kita. Terima kasih Tuhan Yesus memberkati. Saya ingin kita semua bangkit berdiri.